Salam, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini, Senin tanggal 29 Juli 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dalam bahasa Batak dikatakan, hamu aliakka nama kaholongi Jahoba, sai hagigiyok kamuma najat. Ibanado siramoti toddini akka naniasyanna, sai paluonnado nasida siatangan ni parjahat. Demikian firman Tuhan. Bencilah kejahatan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, dari dulu hingga sekarang, yang disebut dengan kejahatan tidak pernah berhenti. Perbuatan kejahatan itu akan selalu kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Dahulu, orang pelaku kejahatan berpenampilan yang sangat menyeramkan. Sekarang, mungkin penampilan pelaku kejahatan itu sudah berbeda. Perbuatan kejahatan akan merugikan banyak orang, bahkan akan mengancam nyawa orang lain dan juga nyawanya sendiri. Untuk itulah pemazmur dalam nats ini menyuarakan kepada seluruh umat Israel, bencilah kejahatan. Bangsa yang berbalik dari hadapan Tuhan, yang beribadah kepada berhala-berhala, adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Tuhan akan menghukum orang yang beribadah kepada berhala, dan tidak seorang pun yang dapat bertahan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, dalam nats ini pemazmur memberikan kesaksian bahwa Tuhan adalah Raja. Dialah yang berkuasa atas segala yang ada. Keselamatan dan jalan hidup manusia ada di tangannya. Pemazmur memberikan suatu himbauan agar orang-orang yang mengasihi Tuhan agar membenci segala bentuk kejahatan. Kejahatan adalah musuh Allah karena bertentangan dengan kehendak Allah. Yang artinya, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup orang-orang yang dikasihinya. Manusia tidak perlu melakukan kejahatan untuk mempertahankan hidupnya. Manusia tidak diizinkan berbuat jahat, karena Tuhanlah yang memelihara hidup manusia itu.
Tuhan berkuasa untuk memberikan kehidupan kepada kita. Dan Dia juga berkuasa untuk memberikan keselamatan kepada kita. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, setiap orang berpotensi melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini. Banyak peluang manusia untuk melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan saat ini tidak memandang usia. Dari usia anak-anak sampai dewasa, telah banyak yang melakukan kejahatan. Tuhan mengingatkan kita melalui firman pagi ini. Jika kita selalu setia kepada Tuhan dan mengasihinya, maka kita tidak akan melakukan kejahatan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar dan menopang hidup kita dengan kasih setianya. Dengan kasih setia Tuhan akan memberikan kepada kita hidup penuh dengan sukacita. Dan kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Dialah yang memelihara, Dialah yang menjaga dan memberikan keselamatan kepada kita. Karena itu, bencilah kejahatan dan kasihilah Tuhan dengan segenap hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, agar kami dapat menjauhkan diri dari segala perbuatan kejahatan. Kasihi dan peliharalah hidup kami. Lepaskanlah kami dari segala bentuk kejahatan. Engkaulah yang menyertai kami hari ini dan menguatkan kami dalam setiap aktivitas kami. Terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.